bergerak 3 kali berturut-turut di sini adalah anggota yang besar, bukan anggota yang kecil. Mana termasuk anggota yang besar yang bergerak-gerak itu adalah kepala. Ini anggota besar ini. Sholat masa begini dalam sholat? Terus tangan, ya. Terus ini badan. Ini anggota yang besar. Kalau digerakkan berturut-turut secara berturut-turut 3 kali, maka batal sholatnya. Tapi kalau anggota yang kecil sekalipun bergerak 100 kali, maka tidak batal. Mana yang termasuk anggota kecil yang bergerak? Kedipan mata. Keramak menindak batal sembahyang telur-telur, kedip matanya. Terus tangannya, jari. Begini, genit. Idealnya bagaimana? Imam rukuk dulu, baru kita ikuti. Imam bangkit, baru kita bangkit. Paham ya? Jadi kaidahnya kalau berbarangan itu makruh. Kalau mendahului satu gerakan imam, satu rukun fi'li, maka hukumnya haram alias dapat dosa. Sholatnya tidak batal, berjamaahnya tidak batal. Terus mendahului dengan 2 rukun fi'li secara utuh, maka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun fasad tabtulu sholatu bi 14 khaslatan. Tabtulu sholatu, hal-hal yang membatalkan sholat, bi 14, yakni ada 14 khaslah perkara. Jadi yang membatalkan sholat itu ada 14. Tolong diingat. Yang pertama bil hadathi, yakni berhadas. Berhadas ini baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi sesuatu yang membatalkan wudu itu membatalkan sholat. Artinya apa? Misalkan keluar sesuatu dari lubang depan maupun belakang, maka itu akan membatalkan sholat. Atau dalam perkara wudu, sholat lebih utama. Saking sholatnya lebih utama, maka dia tidak berwudu. Kenapa? Karena wudu itu nomor 2. Nah ini salah, keliru. Jadi yang pertama itu wudu dulu, baru sholat. Yang kedua yang membatalkan sholat itu adalah wabiwuku'in najasah. Wabiwuku'i, terjatuh atau terkena, an-najasati, najis, wa illam tulqa, dan tidak mengambil atau dan tidak menghilangkan halan. Halan itu seketika. Min ghairi hamlin, menghilangkan dari selain mengambilnya, membawanya. Artinya apa? Perhatikan, misalkan kita sholat sekarang, Allahu Akbar, di dalam pertengahan kita sholat itu
jatuh najis, umpamakan kotoran cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Apa? Oke, jatuh itu ke pakaian kita, misalkan di lengan ini, lalu kita hilangkan seketika, maka perkara tersebut tidak membatalkan sholat. Tapi kalau didiamkan, tidak dihilangkan seketika, maka pakaian tersebut terkena najis. Namun ada namunnya, yang jatuh ini apakah dia najisnya basah atau tidak? Kalau najisnya itu basah, jatuh di pakaian yang memungkinkan tidak bisa kita lepas, maka sholat kita batal karena membawa najis. Nah sekarang, kalau dia najis ini jatuh di peci kita, Allahu Akbar, lewat seekor burung, ya. Terus burung itu jadiknya mengeluarkan kotoran, terkenalah pecinya Hadi Kusnandi. Nah setelah itu, setelah terkena pecinya, langsung dia begini atau membuang langsung pecinya, maka itu tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena peci bisa dilepas. Sekarang baju umpamanya terkena najis, berbeda membuka baju. Tidak bisa kita buka secara cepat, secara spontan, secara seketika. Nah, jadi perkara yang jatuh itu apakah basah atau tidaknya. Kalau dia basah sekalipun kalau dia tidak basah terus jatuh di sini, maka kita lemparkan begini, ya, secara seketika, maka kita tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena dilemparkan dengan cara seketika. Min ghairi hamlin, atau mengambilnya. Misalkan jatuh itu kotoran di lengan tangan kita, lalu kita ambil dan kita buang, maka perkara tersebut membatalkan sholat. Kenapa? Karena kita mengambil yang namanya kotoran. Jadi mengambil kotoran itu kan najis. Ya, seakan-akan bukan perbuatan sholat jadinya. Paham ya? Oke. Yang berikutnya, wal isyafil aurah, terbuka al-aurah, yakni aurat. Illam tustarhalan, jika tidak ditutup di dinding. Tustar itu ditutup bisa, di dinding bisa. Halan, seketika. Bagaimana kalau sarungnya itu terungkap oleh angin lalu ditutup seketika, maka tidak batal sholat. Bagaimana kalau sarungnya diangkat sesama manusia? Misalkan sholat, terus ada temannya jahil, diangkat sarungnya yang laki-laki sehingga kelihatanlah pohonnya lebat, maka perkara diangkat itu batal. Makanya kalau mau jahil sholat itu jangan terlalu kasar lah. Ini diangkat sampai kelihatan yang senyum itu di bawah. Jadi kalau diangkat sesama manusia itu batal. Tapi kalau diangkat sesama oleh alam, oleh angin, lalu mampu kita tutup, misalkan aurat kita yang wanita umpamanya, kelihatan sehelai rambutnya, Allahu Akbar, kelihatan sehelai rambutnya, lalu dimasukin sama jarinya, sudah, maka tidak batal. Tapi kalau sehelai rambutnya kelihatan seorang wanita, lalu dibiarkan garam atau guru kekasih lalu keren, batal sholatnya kalau dibiarkan. Tapi kalau sholatnya rambutnya langsung dimasukin ke sini, maka tidak batal. Paham ya? Oke. Terbakar kawat. Yang berikutnya, wan nutqi biharfain, mengucapkan biharfain, 2 huruf. Mengucap biharfain, 2 huruf. Au harfin, atau 1 huruf. Mufhimin amdan,
yang difahami amdan, sengaja. Artinya apa? Kalau dia melebihi hurufnya, misalkan ketika dia sholat, itu sudah berapa huruf itu? Sudah 3. Batal tidak sholatnya? Batal. Apa yang kira-kira 2 huruf yang bisa dipahami dan dia itu sengaja? Misalkan oi, oi itu kan o sama i, maka batal hurufnya karena dia pahami dan sengaja. Ketika dia sholat, ada jajannya di samping, terus temannya mengambil oi, maka sholatnya batal karena dipahami dan sengaja. Kecuali dia batuk. Kalau batuk tidak batal, berbeda juga nahan batuk. Kalau batuk dibuat-buat aja batal. Terus saling timbal di belakang, batuk di tengah, batuk DJ jadi play, maka batal sholatnya. Terus nangis. Ini kita bahas sekitaran mazhab Syafi'i ya, karena kitabnya Safinatul Najah. Umpamanya nangis, keluar air mata. Kalau sekedar keluar air mata dan tidak kita minum air mata itu, maka tidak batal. Tapi ketika keluar air mata terus tidak dia minum, tapi nangisnya baik, saking kerasnya suara saya nangis. Itu kalau sudah batal. Ya, jadi jangan sampai sesuatu itu dibuat-buat dengan sengaja. Ya, terus difahami, tidak boleh. Itu kan biasa ke teman-temannya ya, yang wanita umpamanya. Batal seketika sholatnya ini. Kalau batuk tidak apa-apa. Tapi kalau ada unsur sengaja, ya, maka batal. Berbeda dalam sembahyang rasanya. Ya, berdisko, berdugem, nah itu tidak boleh. Oke, yang berikutnya wabil muftiri hamdan, dan berbuka amdan, sengaja. Berbuka artinya sesuatu, kaidahnya begini, sesuatu yang membatalkan puasa, maka itu membatalkan sholat. Contohnya gimana? Minum. Tapi kalau puasa, minumnya sudah banyak sekali, makannya sudah banyak. Baru setelah dia selesai makan, alhamdulillah, ingat bahwa dia lagi puasa, ucap alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena perkara tersebut tidak batal. Ya. Tapi kalau sholat lupa, ya, kalau umpamanya bisa dikeluarkan maka keluarkan. Nanti ada penjelasan berikutnya. Jadi kalau dia itu puasa makan banyak baru ingat, maka tidak batal puasa. Namun kalau sholat wal akli dan makan al-kathir, banyak nasiah sekalipun lupa, maka batal sholatnya. Ketika dia sholat bawa piring, ini anak mondok ini hati-hati, takutnya kehilangan tempe sama terong itu. Dia bawa nasinya ketika sholat, terus makan sambil sholat. Ketika sudah dapat 2 rakaat, astagfirullahaladzim, lupa. Nah ini perkara ini bukan seperti puasa, langsung batal sholatnya. Ada kalian temukan orang sholat sambil makan di piring? Atau ketika pergi Isra Mi'raj, karena ini bulan Isra Mi'raj, maka perkara tersebut batal. Bagaimana kalau sedikit, ukuran sedikit itu ada keserat di sini, lalu kita lupa, masuk ke dalam, lupa, ya, maka ini bisa dikatakan tidak batal. Karena kenapa? Di sini banyak maksudnya. Wal akli al-katsir nasiyah.
Jadi kalau dia makan banyak lupa dalam keadaan sholat, maka sholatnya batal. Coba jangan dikasih story. Jangan dikasih story Khairul Huda. Baik, berikutnya. Au salasin harakatin atau salasin. Salasi itu 3, harakatin bergerak, mutawalian berulang kali atau berturut-turut. Bergerak 3 kali berturut-turut. Yang dimaksud bergerak 3 kali berturut-turut di sini adalah anggota yang besar, bukan anggota yang kecil. Mana termasuk anggota yang besar yang bergerak-gerak itu adalah kepala. Ini anggota besar ini. Sholat masa begini dalam sholat? Terus tangan. Ya. Terus ini badan. Ini anggota yang besar. Kalau digerakkan berturut-turut secara berturut-turut 3 kali, maka batal sholatnya. Tapi kalau anggota yang kecil sekalipun bergerak 100 kali, maka tidak batal. Mana yang termasuk anggota kecil yang bergerak? Kedipan mata. Kerama menit tak batal sembahyang beli kedip matanya. Terus tangannya, jari begini, kedip, maka tidak batal. Kalau begini jangan batal. Sama kayak sholat, kecuali gerakan sholat. Umpamanya dia sholat, Allah, terus kepalanya ngangguk ke atas, Allah, maka gerakannya satu. Kalau yang ini kan tidak batal sholat. Kenapa? Karena ini sunnahnya angkat tangan. Tapi kalau kepalanya juga ikut angkat, maka satu sudah gerakan. Kalau yang bawahnya ikut angkat 2 gerakan. Paham maksudnya? Kepalanya angkat, kepala yang bawah angkat juga. Berarti dihitung 2. Batal tidak? Tidak, karena 2. Paham gak? Untuk apa juga sholat begini? Begitu enggak. Ini mau kewak malaikat, bukan begitu caranya. Jadi diangkat tangannya. Ya, paham ya? Nah, jadi kalau bergerak yang besar maka batal sholatnya. Atau umpamanya dia itu mau pindah shol, bergeraknya itu melebihi 3 kali atau sudah 3 kali, maka batal sholatnya. Contoh, dia berdiri begini ketika sholat, 1, 2, 3, batal sholatnya. Bagaimana caranya? Yang penting jangan mutawalian, jangan berturut-turut. Misal maju 1, diam, atau maju 2, 1, 2, diam dulu, ya, sambil melanjutkan bacaan, atau sambil rukuk. Ketika bangkit dari i'tidal, maju lagi kakinya 1, 2, maka tidak batal. Yang penting jangan berturut-turut. Tapi kalau sudah perkaranya berdiri 1, 2, 3, batal sholatnya. Faham ya? Atau membuka, ini imam-imam yang sering memperbenarkan jilbab dibilang sorbannya. Itu kan kalau membenarkan itu jilbabnya diangkat begini. Ini tangan sudah bergerak 2, kepalanya diangkat ke atas, berarti 3. Maka perkara tersebut membatalkan sholat. Jadi kalau yang besar bergerak-gerak itu 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Paham ya? Oke, berikutnya wal wasbah, melompat, al-fahisyah, melempar, al-fahisyah, jauh. Ini gimana konsep sholatnya? Masa sholatnya melompat? Ya, jangan sampai melompat. Misalkan jatuh, cicak, terus dia melompat terlalu jauh, lompatannya dari sini sampai sana, maka batal sholatnya. Atau satu
sholat salto, wah kayak alhamdulillah ini maka batal. Par lalu entan kaget, ya salto. Waddarbatil mufritah. Waddarbah itu artinya memukul, al-mufritah itu artinya keras, memukul dengan keras. Ada orang sholat memukul? Tidak ada ya. Tapi ketika ada orang lewat, boleh kita menghalanginya. Yang penting jangan lewat nih. Iza bihar lewat, ditonjok sama temannya musyahid, dimnonida, musyahid, batal sholatnya. Tapi kalau kita lagi sholat, lalu ada orang yang mau lewat, lalu kita hadang pakai tangan kita, dihadang begini, maka tidak batal. Kenapa? Karena menghadang. Kecuali ada kecualinya. Yang lewat itu anak kecil, maka tidak perlu kita hadang. Atau anak yang belum balik, lalu lalang di depan kita, tidak perlu kita hadang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu harus pasang sutra, pembatas. Harus pasang pembatas. Misalkan ini pembatasnya, atau pakai sajadah. Itu syaratnya. Tapi kalau tidak kita pakai sajadah, lalu orang mau lewat, lalu kita begini, itu jatuh hukumnya ke makruh. Kenapa? Karena kita tidak membuat pembatas. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang mau lewat di depan kita itu harus ada uzur. Misalkan kita sholat, terus teman kita batal wudunya, lalu mau keluar, dia tidak mau kasih jalan. Nah, ini salah ini. Gimana orang mau lanjut sholatnya? Wah, ini dengan barat kasih tak sebatas sembahyang. Oh, segera ada visi, gue batal. Jadi syaratnya ada di 3. Pertama, kita harus pasang pembatas dulu. Yang kedua, kalau anak kecil yang lewat, maka tidak perlu kita hadang. Terus, kalau ada orang batal wudhu terus mau lewat di depan kita, tidak perlu kita hadang. Tapi kalau kita sudah pasang pembatas, ada orang dewasa mau lewat, mau ngambil saf di paling tengah, maka boleh kita hadang. Paham ya? Keberikutnya, waziyadati ruknin fi'lin amdan. Waziyadah, menambah rukun fi'lin rukun fi'li amdan, dengan secara sengaja. Bagaimana maksudnya menambah rukun fi'li? Ingat, kalau rukun qauli itu rukun ini, mulut, ya, yang ditambah dengan doa-doa lain hal sebagainya, maka itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau yang ditambah itu adalah rukun fi'li, maka itu membatalkan sholat. Misalkan dia sujud pertama sah, sujud kedua sah. Saking nikmatnya dia nambah sujud lagi 3 kali, maka batallah sholat. Jadi jangan ditambah rukun fi'li. Paham ya? Berikutnya, wa taqaddumi ala imamihi fi'linya. Maka biruknaini fi'liyan. Wa taqaddumi, mendahului ala imamihi, atas imamnya, biruknain, dengan 2 rukun fi'liyain, yakni rukun fi'li. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita ini barang sholat sama imam, terus yang ini makmum, perhatikan, yang ini makmum, yang ini imam. Dia mendahului imam, ya, didahului imam. 1, 2, batal nggak sholatnya? Batal nggak sholatnya? Belum dikatakan batal. Kenapa? Karena belum rukun fi'li yang sempurna, yang utuh. Kalau dia mau sujud lagi, maka rukun daripada i'tidal ini sudah sempurna, sudah utuh.
Misalkan dia begini, terus yang makmum ini mendahului imam 1, 2, 3. Berarti rukun yang kedua ini sudah apa? Sudah utuh. Maka batal sholatnya. Atau dia mendahului imam itu, didahului imam ya sekali rukun fi'linya, batal enggak sholatnya? Tidak batal, tapi haram alias dapat dosa. Atau saking nakalnya, ketika imam sujud dia ikut sujud, barangan sujud. Ketika imam bangkit dia bangkit, artinya apa? Berbarangan, main salip-salipan sama imam. Dia ketika rukuk sama imam, ketika bangkit dari rukuk sama imam gerakannya. Gimana ini? Maka hukumnya makruh. Idealnya bagaimana? Imam rukuk dulu baru kita ikuti. Imam bangkit baru kita bangkit. Paham ya? Jadi kaidahnya kalau berbarangan itu makruh. Kalau mendahului satu gerakan imam, satu rukun fi'li, maka hukumnya haram alias dapat dosa. Sholatnya tidak batal, berjamaahnya tidak batal. Terus mendahului dengan 2 rukun fi'li secara utuh, maka batal sholatnya. Paham ya? Atau umpamanya begini, dia itu imam baca qul huwallahu ahad, terus dia sudah rukuk makmumnya, bangkit dari rukuknya sudah i'tidal. Terus ketika imamnya mau rukuk, dia mau sujud, batal nggak sholatnya? Tidak batal. Kenapa? Karena dia belum mendahului imam 2 rukun fi'li secara utuh. Begini maksud saya. Imam makmum rukuk, imam masih berdiri. Terus makmum bangkit dari rukuk alias i'tidal, imam masih berdiri. Terus ketika imam mau rukuk, dia mau sujud, maka sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena dia belum sempurna rukun fi'li secara utuh. Atau umpamanya terlalu lama dia sholat, ada uzur, nanti ada penjelasan di bawahnya. Yang ini, watakhallufi bihima, atau terlambat bihima, dari 2 rukun fi'li bighairi uzrin, tanpa uzur, kalau itu tidak batal. Nah ini ada uzurnya. Uzurnya seperti membaca Al-Fatihah terlalu lama, ada penyakit umpamanya. Orang dia imam sudah rukuk, dia masih baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu imam sudah mau rukuk, masih dia baca. Terus imam mau sujud, masih dia baca an'amta alaihim. Itu imam sudah sujud, bangkit dari sujudnya, mau sujud lagi, baru dia ucap walad tolin, amin. Kalau dia langsung ikuti yang imamnya itu, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia baca Al-Fatihah, lalu dia imamnya sudah bangkit, sudah ambil rakaat yang kedua, dia masih baca Al-Fatihah, makmumnya ini, maka tidak usah kamu lanjutkan rakaat pertama, ikuti imam langsung. Itu namanya masbuk. Jadi masbuk itu ada yang sama takbir waktu ihram sama imam, tapi lantaran dia ada uzur, maka telat dia. Jadi tidak apa-apa kalau ada uzur. Paham ya? Ini paham dia, paham insyaallah. Oke, yang berikutnya waniyati qat'is shalah. Niat qat'i, memutuskan as-shalah. Memutuskan sholat. Ketika sholat, nanil amun dulu
jemukan anak mondok. Ketika dia sholat, kalau ada teman saya nanti datang, saya akan terus dia berniat, saya berhentikan sholat, maka batal seketika sholatnya. Ketika dia sholat, lalu ada orang tuanya yang menjenguknya, kembata habis sembahyang dengan tawak kami dulu, maka batal seketika sholatnya. Kenapa? Karena sudah berniat membatalkan sholat. Atau watakliki itu artinya memberikan isyarat. Memberikan isyarat untuk apa? Qat'ihah, memberhentikan sholat bisyai'in, dengan sesuatu. Bagaimana maksudnya? Ketika dia sholat, nanti kalau ayah saya datang menjenguk saya berhentikan sholat saya, berarti sholatnya sudah batal. Kenapa? Memutuskan niat dengan isyarat. Nanti kalau teman saya datang, saya berhentikan sholat saya. Nah, dengan kalimat, dengan niat ingin memberhentikan kalau mereka itu datang, maka batal sholatnya. Paham dulu ini? Atau wataraddudi, ragu fi qat'ihah, dalam memberhentikan sholat. Lanjut atau di aneh sembahyang ini, lanjut atau di batal sholatnya. Gimana caranya? Yakin saja, lanjut ndik. Jadi jangan biasakan nanti di dalam sholat, ya, yang ini, ya, jangan biasakan dalam sholat lanjut atau ndik sembahyang, batal sholatnya. Wallahu a'lamu bishawab.